Banyak rujukan mengenai nama dapur keris dan rinciannya. Salah satunya yang cukup populer untuk dijadikan bahan referensi adalah buku dapur. Buku ini adalah hasil sumbangsih dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijojo pada Kaweruh Paduwungan. Dapur Senggelat memiliki rincian jumlah lut 13, terdapat sekar kacang, jalen, lambe gajah, sogokan, tikel alis, serawean, dan greneng. Sedangkan Parung Sari jumlahnya juga sama, lut 13, sekar kacang, jalen, lambe gajah 2, sogokan, tikel alis, serawean, dan rondo kalih. Betul-betul mirip, hanya jumlahnya lambe gajahnya saja yang membedakan. Mari kita ulas penampilan pusaka Parung Sari ini secara lengkap. Panjenengan jangan kemana-mana. Busananya nampak demes dan prigel. Gayaman Surakarta berbahan kayu trembalu lawasan. Dan ini gandarnya iras, tanpa sambungan, dari atas sampai dengan bawah. Dipadukan dengan pendok blewah polosan yang terlihat sederhana, namun kontras warnanya begitu pas dan begitu pantas. Secara keseluruhan, prejengannya betul-betul tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lut 13, Dapur Parung Sari, Pamor Pulo Tirto, Tangguh Mataram Senopaten. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp6.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Jika menatap dengan seksama, pusaka dapur keris Parung Sari ini seolah diajak bernostalgia dalam kejayaan masa lalu. Pamor meteorit yang begitu indah seolah merupakan salah satu pertanda status kemapanan sang pemiliknya di masa lalu. Tantingannya jika diayunkan naik turun begitu ringan. Besi diwasuh dimurnikan dengan cara ditempa secara sempurna dan dimungkinkan juga banyak mengandung logam titanium, yaitu salah satu unsur dari bahan meteor dan kemungkinan pada zaman dahulu sebelum digunakan nikel sebagai bahan pamor, unsur titanium inilah yang digunakan sebagai bahan pamor. Unsur titanium ini juga yang menjadikan semua masuk akal bahwa jika tosan aji zaman dulu terasa lebih ringan dibandingkan buatan zaman sekarang. Titik lebur titanium yang jauh di atas titik lebur besi, baja, dan nikel adalah sebuah pengetahuan metalurgi tersendiri yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam usianya yang berabad-abad, sang pusaka masih sungguh menahan gempuran dari sang waktu. Jika dilihat tarian lutnya semakin merapat dengan begitu luas sampai dengan ujung. Perlu kepekaan hati dalam membabarinya. Diimbangi wadidang yang luas juga. Lalu kembang kacang yang gelung utuh dan nampak sempurna terlihat sangat wangun. Ditambah sogokan depan belakang masih sangat utuh tanpa lubang dan tambalan. Sungguh, ini benar-benar pusaka mapan. Sekarang kita ulas untuk nama dapurnya, yakni Parung Sari. Parung berarti lembah dan sari artinya bunga. Ada sebuah idiom yang menyatakan, walaupun bunga hidup di lembah yang terjal dan tak ada orang yang menghampirinya, bukan berarti ia menjadi tak harum dan indah. Demikian juga orang yang berbudi luhur akan senantiasa menegakkan kebajikan dan kebenaran biarpun dalam kondisi sulit dan ia tak pernah kehilangan jati dirinya. Tak peduli dia tumbuh di mana saja, yang jauh dari jangkauan orang bahkan, dia tetap tumbuh dengan karakter wanginya yang begitu semerbak. Tak peduli juga ada yang menilai ataupun tidak, ia tetap menunjukkan keindahan dan kecantikannya. Bunga memang pada dasarnya tak dapat berbicara, tapi dia menyampaikan kebenaran tanpa kata dengan tindakan nyata. Inilah pribadi sejati yang indah yang mengikuti apa kata hati nurani tentang kebenaran. Jeru ya. Kesejatian adalah suatu sikap di mana manusia mampu menjadi dirinya yang asli, serta mampu mengenali dirinya dengan kehidupannya. Sang bunga akan terus berkembang dalam hidupnya, tak ada tendensi apapun juga, tak ada kekhawatiran apapun juga. Semuanya dijalani dengan niat ibadah, ikhlas, dan semangat tanpa pamrih. Tentang kebajikan pun demikian, bahwa bunga selalu mengikuti angin melambai-lambai, senantiasa menundukkan kepalanya, senantiasa memancarkan keharumannya. Tak peduli siapa saja yang mendekati sang bunga, kepada yang tua, yang muda,
yang kaya, dan termasuk yang miskin. Sang bunga tetap memberikan penampilan yang sama. Dia tak memiliki hati untuk mendiskriminasi atau menghakimi. Hatinya penuh dengan pemakluman dan kelapangan dada. Karena memang bunga akan selalu menampilkan bagian dari dirinya yang paling indah untuk pihak lain. Pribadinya yang bajik dan mulia, tidak membedakan maupun menghakimi. Inilah keindahan hakiki daripada sang bunga. Inilah pribadi yang penuh dengan cinta kasih, bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia harus lebih dalam mengembangkan pribadi ilahi yang indah untuk kedamaian semua makhluk. Jika hidup ini dikendalikan oleh hati nurani, maka pada saat itu juga kita menjadi pribadi sejati yang indah dan bijak. Walaupun badan raga ini telah meninggalkan dunia ini, tetapi kesejatian, keindahan, dan kebijakan tetap kekal adanya. Nama akan harum semerbak di dunia. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Matur nuwun dan salam tutut hati.